Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Kali ini kita akan berbincang mengenai masalah fenomena gempa, baik di dalam kepercayaan masyarakat maupun kepercayaan agama terkait dengan gempa yang terjadi sebelum masuk pada fase modern ini. Sebelumnya kita mengucapkan turut berduka cita kepada teman-teman sekalian yang menjadi korban tragedi gempa ini. Semoga diberikan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggal dunia senantiasa ditempatkan di sisi terbaik ya, karena korban dari gempa itu bagi seorang muslim, bagi keyakinan seorang muslim adalah meninggal dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di sisi yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah statement ya di media sosial mengenai masalah fenomena gempa ini. Tentu mereka mungkin memiliki landasan tersendiri di dalam statement itu, yang mengatakan bahwa kejadian gempa itu disamakan dengan kejadian umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana masyarakat ketika sudah pada puncak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah gulung dunianya, kemudian Allah rubuhkan rumahnya, kemudian Allah timpakan musibah yang sangat dahsyat. Itu mungkin terjadi kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan kepercayaan itu turun temurun, dan kalau kita amati dulu masa kecil kita tentunya masih mendengar dari beberapa orang yang menyatakan bahwa gempa itu disebabkan kemaksiatan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kalau kemudian ada yang menyanggah pernyataan ini bahwa bagaimana kok bisa ditimpa gempa padahal di masyarakat tersebut semuanya muslim, semuanya rajin ibadah. Kemudian mereka menjawab bahwa oke, kita mungkin menjadi orang baik, kita rajin sholat, kita rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi ada di antara saudara-saudara kita yang lain tetap melakukan dosa-dosa besar seperti zina dan segala macam, yang itu berakibat pada kita semua. Dan mereka berlandaskan pada ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ya, takutlah kepada musibah yang tidak hanya terjadi kepada mereka saja, mereka yang bermaksiat saja, tetapi ketika ada kemaksiatan di salah satu tempat, maka oleh Allah akan diazab semuanya. Maka dari itu kita yang baik-baik ini harus ikut serta menjaga agar di kampung kita tidak terjadi kemaksiatan yang berakibat fatal dan berdampak kepada seluruhnya. Keyakinan itu muncul dari zaman dulu hingga saat ini, terutama mereka-mereka yang berpegang teguh kepada keyakinan, kepercayaan, baik kepercayaan itu berupa adat istiadat atau kepercayaan yang bersumber dari agama. Nah, ketika zaman semakin modern ya, berita sosialisasi berkaitan dengan wacana, berkaitan dengan keilmuan tentang kegempaan itu berkembang di media sosial. Masyarakat sudah mulai sadar ternyata gempa itu ya bisa diilmiahkan. Ada pergerakan lempeng tektonik atau vulkanik ya, atau runtuhnya kerak bumi yang di dalam, sehingga mengakibatkan goncangan yang menimbulkan gempa bumi dan segala macam. Sebenarnya keyakinan modern ini juga telah termaktub di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa bumi itu bukan diam, tetapi bumi atau tanah ya, atau gunung bahasa Quran itu juga memiliki pergerakan-pergerakan, dan setiap saat, setiap bulan, setiap tahun, bahkan ratusan ribuan tahun itu mengalami pergeseran-pergeseran, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarul jibala tahsabuha jamidatan, kau kira gunung itu diam di tempatnya, wa hiya tamurru marrasha, padahal gunung itu bergerak sebagaimana awan itu bergerak. Artinya Quran sendiri sebenarnya sudah memberikan informasi bahwa gempa bumi itu adalah fenomena alam yang terjadi kapan dan dimanapun berada. Maka dari itu ahli ilmu kegempaan itu menyebutkan bahwa di beberapa lokasi di dunia ini ada
yang rawan gempa, ada yang tidak rawan gempa. Bahkan di Indonesia sendiri sudah dipetakan, dan itu menjadi salah satu alasan penempatan ibu kota baru di Indonesia misalnya harus ada di wilayah yang minim gempa seperti di daerah Kalimantan, karena memang dari sisi pemetaan di sana itu jauh dari lokasi yang rawan gempa, berbeda dengan daerah-daerah seperti di ujung barat Sumatera, kemudian selatan Jawa sampai ke timur di sana memang dipetakan bahwa lokasinya rawan gempa. Maka dari itu kita sebagai santri tentunya harus berimbang memiliki ilmu itu, ilmu adat istiadat atau lokal wisdom, keyakinan di masyarakat harus tetap kita pegang teguh, karena itu menjadi bagian daripada referensi pengetahuan kita. Tetapi informasi agama, informasi dari para ilmuwan itu juga harus kita ambil ya sebagai iktibar, sebagai perbandingan kira-kira bagaimana harusnya kita menghindari dari bencana itu. Artinya dari sisi logika akal sehat kita harus tetap kita pakai, bahwa ketika berbicara soal gempa kita harus menyiapkan segalanya. Misalnya ketika membangun rumah pastikan tahan gempa, atau kita harus memetakan di mana wilayah-wilayah, atau bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa. Itu dari sisi akal sehat ya, ilmu pengetahuan modern. Tapi dari sisi spiritual misalnya kita harus juga menggunakan ya, bahwa segala sesuatu itu datang ya berdasarkan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dia yang diuji dengan datangnya bencana dan segala macam. Dan kita juga harus meyakini bahwa ada rasi-rasi yang ada di dalam kitab suci itu adalah benar adanya, sementara ilmu pengetahuan yang menjadi realitas atau keyakinan kita hari ini juga itu bisa diambil menjadi referensi agar pengetahuan kita berimbang. Cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini terdampak bencana di Cianjur segera bisa ditangani, dan kita semua berharap bahwa kejadian ini menjadi bahan evaluasi, bahan introspeksi diri, agar kita semakin mawas diri dan waspada, dan kita semua telah tahu cara menghadapi bagaimana ketika gempa itu terjadi. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.